Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Jidni Ilman. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi tentang operasi pembagian di dalam matematika. Operasi pembagian yang akan coba saya bahas di sini adalah operasi pembagian dengan cara porogapit. Ya, ada istilah lain ya. Porogapit itu ya sama dengan pembagian bersusun, atau ada juga yang menyebut dengan istilah bagi kurung. Jadi sama saja, porogapit, pembagian bersusun, atau bagi kurung. Di sini saya akan coba berbagi tentang cara-cara yang benar bagaimana kita menjalankan pembagian atau membagi bilangan dengan cara porogapit. Sebagai contoh, ya, ini ada satu soal, misalkan, adalah 428 dibagi 4. Ya, berapakah 428 dibagi 4? Kita coba gunakan cara porogapit atau bagi kurung atau bagi bersusun. Ya, kita coba. Sebelum kita coba aturan dalam porogapit itu, yaitu menggunakan lambang kurung seperti ini, bagaimana sih menuliskan bilangannya? Ini seperti ini, 428 dibagi 4. Maka angka yang akan dibagi, di sini angkanya angka 428, kita tulis di dalam kurung. Ya, angka 428 ini tulis di dalam kurung. Ini sebagai angka yang akan kita baginya. Ya, 428. Terus untuk pembaginya, yaitu angka 4 di sini sebagai pembaginya, tulis di luar kurung. Nah, jadi cara aturan menulis dalam porogapit atau bagi kurung, yang akan dibagi, angka yang dibagi ini, tulis di dalam kurung, dan pembaginya tulis di luar kurung. Oke, kita coba ya. Cara bagi kurungnya kita coba. Pertama, yang tadi, soal yang tadi, 428 dibagi 4. Jadi cara membaca yang di dalam kurung dulu yang disebutkan 428 dibagi 4. Bagaimana langkahnya? Ya. Langkah yang pertama adalah angka yang paling depan dibagi dengan 4. Karena di sini angka yang paling depannya adalah 4, ya kita coba 4 dibagi 4. Ya, jadi langkah pertamanya bagi dulu. 4 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian, setelah angka 1 ini di atas, di luar ini, maka langkah berikutnya dikali, yaitu 1 dikali 4. Nah, ya. Jadi setelah 4 dibagi 4, hasilnya 1, maka kemudian 1 dikali 4. Hasil 1 dikali 4 ini taruh di bawah angka 4. Ya. Seperti ini, ya. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian setelah seperti ini, lalu kita kurangi. Ya. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, kemudian turun angka berikutnya, yaitu angka 2. Ya. Nah, 2 dibagi 4. Ini nggak bisa. 2 dibagi 4 nggak bisa, maka biasanya dalam bagi kurung, rata-rata langsung turun angka berikutnya. Ya. Ini kebanyakan, ya. Jadi kalau ini tidak bisa, turun angka berikutnya, yaitu angka 8. Ya. Sehingga ini menjadi 28. Baru 28 dibagi 4, ini baru bisa, hasilnya adalah 7. Ya. Teman-teman untuk pembagian ini kalau bisa teman-teman hafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Ini wajib. Wajib dihafal angka perkalian angka 1 sampai perkalian 10. Ya, ada 100 lah diwajibkan agar kalian dalam pembagian kurung ini lebih mudah, ya. Nah, setelah ketemu angka 28 seperti ini, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Kemudian
dibalik 7 dikali 4 hasilnya 28. Ya, tulis di bawahnya. Nah tadi 4 dikurangi 4 0, ini 0 ini boleh ditulis atau dikosongkan, terserah ya, karena ini ada di depan, boleh ditulis atau dikosongkan. Di sini ditulis. Nah kemudian 28 dikurangi 28, hasilnya 0. Nah ini udah selesai semua. Sehingga kalau menggunakan cara seperti ini, 428 dibagi 4 hasilnya 17. Tapi tunggu dulu, kita harus buktikan apakah benar 428 dibagi 4 ini hasilnya 17. Kita cari pembuktian ya, kita lihat pembuktiannya. Cara membuktikannya adalah kita gunakan perkalian dari hasil ini dengan pembagi. Jadi ini 17 dikali 4. Kita coba pakai perkalian susun ya. Jadi 17 kita kali dengan 4. Hasilnya bagaimana cara perkalian susun? Saya ingat ya, saya ulang lagi ya. 4 dikali 7. Pertama itu dulu. 4 dikali 7 hasilnya 28. Maka tulis di sini angka 8 ya. Bagaimana angka 2-nya? Angka 2-nya kita tulis dulu di tempat yang lain ya. Kita simpan dulu. Kita tulis dulu angka satuannya 8. Jadi 4 kali 7 28. 8-nya tulis di sini, angka 2-nya taruh dulu tempat yang lain. Kemudian langkah berikutnya 4 dikali 1. Hasilnya 4 ditambah dengan angka 2 ini menjadi 6. Ya. Ternyata 17 dikali 4 itu hasilnya 68. Padahal di sini adalah 428. Sehingga 17 itu bukan 428 kali 4. Dibagi 4 ya. Jadi cara seperti ini kurang tepat. Atau bisa dikatakan cara yang salah. Ya, ini ada cara yang salah. Ternyata setelah tahu hasilnya 17, kemudian dibuktikan 17 kali 4, hasilnya bukan 428, tapi 68. Nah, di sini bagi teman-teman yang baru belajar bagi kurung, selalu ada kekeliruan dalam proses pengerjaannya, kurang teliti. Bagaimana cara pengerjaan yang benar? Ya, kita coba lihat, kita ulangi soal seperti ini dengan cara-cara yang benar. Kita lihat ya. Ya, kita coba langkah yang berikutnya, yaitu tadi soal yang sama, tapi gimana yang benarnya seperti apa sih? Ya, yang benarnya ini soalnya sama, 428 dibagi 4. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai bekerja menggunakan Forgapit, pembagian Forgapit, untuk memudahkan teman-teman mengerjakan soal seperti ini, sebelum teman-teman membagi, teman-teman bisa membuat alat bantu. Apa alat bantunya? Ya, ini alat bantunya. Bikin garis 3 seperti ini di atas. Kok 3? Nah, 3 ini sesuai dengan angka yang dibaginya. Angka yang dibaginya kan 428, ini ada 3 angka. Maka teman-teman bisa bikin garis 3 seperti ini. Jika yang dibaginya 4 angka, maka bikin garisnya 4. Ya. Kita bikin garis bantu ini agar pada saat pengerjaan tidak terjadi kekeliruan. Fungsinya buat apa? Yuk kita lihat. 4 dibagi 4. Hasilnya adalah 1. Nah, angka 1 ini tulis di garis pertama, karena 4 merupakan angka pertama. 4, 2, 8, angka 4 adalah angka pertama, maka angka 1 ini tulis di atas garis ke-1. Kemudian 1 dikali 4, hasilnya 4. 4 dikurangi 4, ya, hasilnya adalah 0. Nah, angka 0 ini tadi sudah saya katakan boleh ditulis, boleh dikosongkan. Kemudian turun angka 2. Ya. 2 dibagi 4 ini tidak bisa. Ketika 2 tidak bisa dibagi 4, jangan langsung turun angka 8. Nih, angka 2 ini posisinya ada di kedua, ke-1, kedua, ketiga. Maka ketika angka kedua, ini 2 ini tidak bisa dibagi 4, jangan langsung turun angka ketiga.
tulislah angka 0 di sini. Jadi 2 dibagi 4 ini tidak bisa, tulis di sini angka 0 di garis yang kedua ini. Nah, kebetulan yang angkanya 2, angka 2 ada di urutan kedua. Karena tidak bisa dibagi 4, tulis dulu 0 di sini. Ya. Setelah tulis 0 di sini, di garis yang kedua, baru turun angka 8. Ya. Baru tulis angka 28. Baru 28 dibagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Kita kurangi hasilnya 0. Ini nggak ada sisa. Sehingga 428 dibagi 8 dengan cara seperti ini hasilnya 107. Mari kita buktikan. Ya. Dengan cara perkalian bersusun, ya. 107 dikali 4. Ya, langkah pertama, 4 dikali 7 sama dengan 28. Tulis dulu 8-nya di sini, 2-nya tulis dulu di tempat yang lain. Kemudian 4 kali 0 sama dengan 0. Ya, setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. 4 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 2. Jadi 28. Kemudian yang terakhir, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, ini baru sama 428. 107 dikali 4 sama dengan 428. Jadi 428 itu dibagi 4 itu 107, bukan 17 seperti tadi, ya. Walaupun langkahnya hampir mirip, tapi ada sedikit kekeliruan. Kenapa harus dikasih garis ini? Buat bantuan bagi teman-teman, khawatirnya pada saat pembagian ini ada kekeliruan. Nah, ini langkah yang benar. Jadi, bagi teman-teman yang baru mulai, bisa menggunakan garis bantu ini. Tapi kalau yang sudah sering menggunakan Prografit, tidak perlu menggunakan garis ini. Ini hanya sebagai alat bantu saja, ya. Oke, kita coba latihan. Ya. Ini tadi sudah dikasih contoh, langkahnya seperti ini. Kita coba latihan soal yang lain. Ya. Kita coba latihan ke-1. Nah, latihan ke-1 misalkan di sini ada 125 dibagi 5. Ya, kita hitung nih angkanya ada 3. 1, 2, 5. Maka bikinlah garis bantu 3. 1, 2, 3. Nah, setelah garis bantu baru langkah yang tadi. 1 dibagi 5. Lah, nggak bisa karena 1 lebih kecil dari 5. Kalau tidak bisa, jangan langsung dulu. Kita coba dulu latihan. Kasih 0 dulu di sini, ya. 0 kali 5, 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1, baru turun 2. Ya. Buat latihan ya dari awal, kalau langkah awal. 12 dibagi 5. Berapa 12 dibagi 5? Tadi, untuk bisa bagi kurung jangan lupa teman-teman kuasai perkalian. Ya, kita coba perkalian. Dibagi. Nah, berapa 12 dibagi 5? Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal. Teman-teman harus hafal perkalian. Ya, kita coba dulu sekarang perkalian 5 misalkan. 5 dikali 1, ya, ini hasilnya 5, ya. Jadi 5 dikali 1, hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 2, hasilnya 10. 5 dikali 3, 15. Nah, ini angka 12 ini ada di antara 10 dan 15. Ambil yang terkecil. Jadi kalau 15 di atas 12, kita ambil yang 10. Sehingga 12 dibagi 5, tulis di sini 2. Ya. Tulis 2. Kalau 3 kan 15, ini kasih yang di bawahnya, yaitu 2. 2 dikali 5, hasilnya 10. Kemudian dikurangi 12 dikurangi 10, hasilnya 2. Baru turun yang terakhir, angka 5. Jadi 25. Berapa 25 dibagi 5? Tadi kita harus hafal, kita lanjutkan perkalian ini. 5 dikali 4, hasilnya 20. 5 dikali 5, hasilnya 25. Jadi 25 itu adalah 5 dikali 5. Jadi hasil di sini 5. 5 dikali 5, 25. Kemudian dikurangi, hasilnya 0. Sehingga
125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Ini 0 tidak usah disebut ya, karena posisinya ada di depan. Jadi hasilnya 2. Coba kita buktikan dengan perkalian bersusun. 25 dikali 5 ya. 5 kali 5 hasilnya 25. Angka 2-nya kita tulis di tempat yang lain dulu. Yang ditulis di sini ada 5. Kemudian 5 kali 2 hasilnya 10 ditambah 2 jadi 12. Baru ditulis terus 25. Jadi 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Kita lihat soal yang lain ya. Kita coba soal kedua ya, biar kita lebih memahami atau lebih lancar di dalam pengerjaan progapit ya. 111 dibagi 6 ya. Sama, ini ada 3, 1, 2, 3. Kita bikin garis bantunya 3 ya. Langkah pertama 1 dibagi 6. Oh, nggak bisa 0 di sini. 0 dikali 6 hasilnya 0. 1 dikurangi 0, 1 baru turun 1. Ya, jadi 11. 11 dibagi 6. Tadi perkalian 5. Sekarang teman-teman harus hafal juga perkalian 6. Kita coba bantu dulu. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikali 2, 12. Nih, angka 11 ini sudah ada di antara 6 dan 12. Karena 12 ini lebih besar daripada angka 11, maka pakai yang 6 ini. Jadi hasilnya 1. Tulis di sini 1. 1 kali 6 hasilnya 6. 11 dikurangi 6 hasilnya 5. Nah, baru turun lagi angka yang ketiga. Ya, ini garis ke-1, garis kedua sudah terisi. Turun jadi 51. 51 berapa? Ingat, harus hafal ya teman-teman ya perkalian 6. Kita coba bantu di sini. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. 6 kali 7, 42. 6 kali 8, 48. 6 kali 9, 54. Berarti 51 ini antara 48 dan 54. Ambil yang terkecil, berarti yang ini. Maka tulis di sini 8. Ya. Jadi 8 kali 6 sama dengan 48. Kemudian kita kurangi sisa 3. 51 kurangi 48 sama dengan 3. Nah, bagaimana ini 3 sisanya? Sementara 3 di bawah 6. Dan angka di sini sudah habis. Garis di sini sudah terisi 3-3-nya. Ini bagaimana 3 ini? Nah, kita bantu dengan angka 0. Kita tambah angka 0 di sini. Dengan menambah angka 0 ini, nah di atas tambah koma. Jadi koma ini sama dengan penambahan 0 di sini. Karena 3 sudah tidak bisa dibagi dan tidak ada lagi angka yang turun, maka dibantu dengan angka 0 menjadi 30. Cuma catatannya di atas ini harus dikasih koma karena sudah ada angka 0. Nah, baru 30 dibagi 6. Lihat di sini ada 6 kali 5 sama dengan 30. Sehingga 30 dibagi 6 hasilnya 5. Ya. Sehingga 111 dibagi 6 sama dengan 18,5. Jadi tidak bulat ya. Menjadi bilangan pecahan atau desimal. 18,5 ada komanya. Nah, angka 0-nya di depan tidak usah disebut ya. Karena jadi 18,5. Apakah benar 111 dibagi 6 adalah 18,5? Kita buktikan dengan perkalian bersusun ya. Nah, ini dulu 30. 30 kali 6 hasilnya 0. Ini udah selesai ya. Nah, kita buktikan 18,5. Ya, pembuktiannya 18,5 kita kali dengan 6. Ya, langkah pertama 6 kali 5 30. Tulis dulu angka 0 di sini. 3-nya kita taruh di tempat yang lain. Ya. 6 kali 8. Di sini ada 6 kali 8, 48. 48 ditambah 3 sama dengan 51. Tulis dulu 1 di sini. 5-nya taruh di tempat yang lain. Kemudian yang terakhir
6 kali 1 sama dengan 6 ditambah 5, hasilnya 11. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kok ada 4 angka di sini? Ya. Di sini karena ada koma dan ada 1 angka di belakang koma, maka tambah koma di sini. Ya. Jadi 111,0 atau sama dengan 111 saja ya. Jadi tidak usah ditulis koma karena di belakang komanya 0, tidak berfungsi, sama dengan 111. Jadi secara pembuktian ini sudah benar bahwa 111 dibagi 6 sama dengan 18,5. Jadi ingat ya, jika angka di sini masih ada sisa sementara yang dibaginya sudah habis, teman-teman tambahkan angka 0 di belakangnya, tapi jangan lupa di sininya pakai tanda koma. Itu untuk bilangan pembagian. Kita soal yang ketiga. Ya. Soal yang ketiga seperti ini. Nah, ini pembaginya ada 2 digit. Kalau tadi kan 1 ya. Kalau ini kok ada 2, gimana caranya kalau yang 2 angka seperti ini? Ini tidak ada perbedaan, mau 1 atau 2 angka. Angkanya sama seperti tadi. Ya, bagi teman-teman yang baru, selalu ingat, kasih garis bantu untuk memudahkan. Di sini ada 3, maka ini juga 3 garisnya. Langkahnya sama, 1-1 dibagi. 7 dibagi 12, lebih kecil jadi tidak bisa, maka tulis 0 saja di sini, di atas. Ya. 0, ya. 0 kali 12 sama 0, 7 dikurangi 0, hasilnya. Nah, ya. Turun, 0 kali 12 sama 0, maka 7 dikurangi 0, hasilnya 7. Kemudian turun angka 0 yang kedua, ya, menjadi 70. 70 dibagi 12 berapa? Ya, teman-teman hafal perkaliannya. Kita coba bantu. 12 kali 1 sama dengan 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. 12 kali 4 sama dengan 48. 12 dikali 5 sama dengan 68. 60 ya maaf. 12 kali 5 sama dengan 60. 12 kali 6 sama dengan 72. Nah, angka 70 ini ada di antara 60 dan 72. Kita pakai yang terkecil, yaitu 12 kali 5. Sehingga hasilnya dapat 5. 5 kali 12 sama dengan 60. 70 dibagi 60. Maaf, 70 dikurangi 60 sama dengan 10. Ya. Baru turun angka 2. Sehingga 102 ini angkanya. 102 dibagi 12 berapa? Kita bantu di sini, kita teruskan ya perkaliannya. 12 dikali 7, 84. 12 dikali 8 sama dengan 96. 12 dikali 9 sama dengan 108. Nah, 102 ini ada di antara 96 dan 108. Jadi kita pakai yang terkecil di sini angka 8. 8 kali 12 sama dengan 96. Ya. Sisa dikurangi sisa 6. Nah, itu tadi. Nah, ini sisanya 6. Angka di sini sudah habis. Di garis ini sudah terisi semua. Sama seperti tadi. Kita tambah angka 0 untuk bantunya. Ya. Dengan menambah angka 0 ini jangan lupa kasih tanda koma di atas. Ya. Jadi koma ini, ya, ingat ketika menambahkan angka 0 sebagai bantuan, di sini harus dikasih koma. 60 dibagi 12, di sini ada nggak? Nih ada 60. Jadi hasilnya 5. Jadi 702 dibagi 12 ini sama dengan 58,5. Benar nggak? Kita buktikan. Ya, belum bukan, kurangi dulu ini, selesai ya. Kita buktikan. 58 dikali 12. Bagaimana yang bersusun dengan 2 angka yang dikali? Kalau tadi kan dikali 1. Bagaimana? Kalau perkalian susun, yang pengalinya ada 2 angka seperti ini. Kita kalikan 1-1 dulu. Ya.
ini ada 2, ada 12. Pakai yang satuan dulu, baru nanti angka 1 puluhan ya. Ya, kita coba. Pertama adalah 2 kali 5, ini hasilnya 10. Turun di sini 0, angka satunya kita tulis di tempat yang lain. Ya, jadi angka 2 dulu yang dikalikan. 2 kali 5, hasilnya 10, ini 0, satunya taruh dulu. Kemudian dikali 8, ini 16, ditambah 1 menjadi 17. Tulis dulu angka 7 di sini, taruh 1 di tempat lain. Kemudian 2 kali 5, 10 tambah 1, jadi 11. Ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang keduanya kalikan yang angka satuannya ini. Ya. 1 dikali 5, hasilnya 5. Di mana naruhnya? Nah naruhnya di depan, di angka kedua ini, di angka satuan yang pertama. Jadi sejajar dengan angka 7. Jangan sejajar dengan angka 0. Ya. Ini sudah puluhan, sejajarkan dengan angka 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian hasilnya 8. 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, setelah seperti ini, baru yang atas dengan bawah dijumlahkan. Ya, turun 0, 7 tambah 5, 12. Turun dulu angka 2 di sini, angka satunya taruh di tempat yang lain dulu. Kemudian 8 ditambah 1, 9. Tambahkan dengan 1 yang ini, jadi 10. Tulis dulu 0, angka satunya taruh di tempat yang lain. 5 ditambah 1, 6. Ditambah 1 yang ini menjadi 7. Nah, ini 702. Kok ini 7020? Karena di sini ada koma. Kita harus tambah koma 1 ya. Sama ini koma 1. Tanda koma di sini. Ya. Jadi 58,5 dikali 12 itu sama dengan 702. Jadi hasil pembagian ini sudah benar ya. 702 dibagi 12 sama dengan 58,5. Nah ini, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami, ya, teman-teman bisa pahami. Untuk latihan di rumah, silahkan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, ini saya kasih soal ya, untuk pekerjaan di rumah, untuk silakan kalian latihan di rumah. Silahkan soal-soal di bawah ini kalian kerjakan dengan Porgapit ya, teman-teman, langkah Porgapit laksanakan. Nah, silakan menggunakan Porgapit. Nah, hasilnya bisa teman-teman tulis di komentar ya. Kirim ke komentar saya 126 dibagi 3 berapa. Nanti kita bisa diskusi di komentar itu. Pengen ngeliat? Mudah-mudahan kalian berhasil ya, teman-teman bisa berhasil mengerjakan pembagian matematika dengan cara Porgapit ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa melaksanakan pembagian menggunakan Porgapit ya. Terima kasih, demikian dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.